Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan malam kali ini gue bakal memberikan sebuah informasi positif buat teman-teman semua. Pastinya ini kabar baik banget ya untuk kita para investor di industri cryptocurrency. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, di mana sekarang ini gue buka di exchange Binance dan untuk kondisi market masih seperti inilah ya. Bitcoin sendiri mengalami penurunan 0,13%, namun Ethereum masih mengalami kenaikan. Dan beberapa altcoin masih seperti ini ya. Jadi ada yang merah, ada juga yang hijau. Nah, kira-kira sekarang ini ada sebuah informasi apa sih untuk kita semua nih para investor di industri cryptocurrency? Oke, pastinya ini kabar baik juga ya untuk kita semua. Kenapa di sini gue katakan sebagai kabar baik atau informasi positif gitu untuk industri cryptocurrency? Karena mungkin nampaknya di sini Federal Reserve sudah mulai menyerah ya untuk menaikkan suku bunga yang super jumbo. Dan informasi tersebut bukan hanya datang dari The Fed saja, tetapi di sini pun ada salah satu raksasa teknologi, ternyata dia pun sudah terjun ke dunia blockchain ataupun ke dunia aset digital. Wow, ini mantap banget. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama datang dari media investing.com ya. Jadi di sini berita dari FOMC tersebut ini keluar kalau nggak salah itu tadi subuh ya atau pagi lah. Jadi anggota The Fed ini mendukung pelambatan kenaikan suku bunga segera. Risalah Fed menunjukkan. Wow, ini kabar baik banget pastinya ya. Dimana sekarang ini dari kenaikan suku bunga yang telah dinaikkan beberapa kali oleh Federal Reserve itu sekitaran 75 basis poin. Ya mungkin ketika memang ini benar-benar bakalan diperlambat, bakal diperkecil dalam segi kenaikan suku bunga tersebut. Ya kemungkinan di sekitaran 0,50 ya, bisa tengah-tengah atau mungkin yang paling kecil sekitar 0,25% ya atau setara dengan 25 basis poin. Nah, jadi kira-kira akankah yang paling kecil atau mungkin tengah-tengah nih? Mayoritas pembuat kebijakan yaitu Federal Reserve mendukung pelambatan laju kenaikan suku bunga segera ya. Jadi memang benar-benar coming soon nih untuk menilai dampak lambat pengetatan kebijakan moneter terhadap ekonomi dan inflasi. Nah, mungkin sekarang The Fed ini mulai berpikir gitu ya ketika memang kenaikan suku bunga ini yang terus-terusan agak dikencangkan, ini pun akan menjadi dampak negatif atau akan menjadi bumerang terhadap The Fed-nya sendiri gitu. Karena sampai dengan saat ini walaupun beberapa kali suku bunga ini dinaikkan sekitar 75 basis poin, tetapi kan penurunan inflasi ini tidak terlalu signifikan. Walaupun memang di bulan November ini udah mulai agak sedikit penurunan gitu ya dari tingkat inflasi yang berada di negara Amerika Serikat. Namun sekarang ini akan diturunkan atau akan diperlambat lah dari segi kenaikan suku bunga yang akan diterapkan oleh Federal Reserve di masa mendatang. Sebagian besar peserta menilai bahwa pelambatan laju kenaikan kemungkinan akan segera terjadi. Risalah The Fed menunjukkan kelambatan dan besaran yang tidak pasti yang terkait dengan dampak tindakan kebijakan moneter pada aktivitas ekonomi dan inflasi adalah salah satu alasan yang dikutip mengenai mengapa penilaian semacam itu penting. Nah, jadi di sini benar-benar penting sekali ya. Jadi dari The Fed sendiri harus mempertimbangkan ya, ketika memang kenaikan suku bunga ini terus-terusan dinaikkan yang agak besar gitu atau sekitaran 75 basis poin. Itu pun gua rasa akan menjadi bumerang terhadap The Fed-nya sendiri dan juga dari tingkat inflasi dan beberapa perusahaan-perusahaan yang berada di negara Amerika Serikat. Makanya sekarang dari beberapa sebagian besar peserta ya menilai bahwa pelambatan laju kenaikan suku bunga ini akan segera terjadi. Nah, jadi ini akan agak sedikit informasi positif lah ya buat kita semua nih. Karena sekarang ini ya The Fed bakalan memperlambat laju kenaikan suku bunga. Dan untuk informasi yang kedua di sini datang dari Watcher Guru. Nah, jadi informasi ini benar-benar datang dari raksasa teknologi yaitu Google. Google telah menginvestasikan sekitar 1.506 miliar US dollar di perusahaan blockchain. Wow, ini menarik banget ya. Dimana sekarang sentimen negatif ataupun informasi negatif ya dari industri cryptocurrency yang terus menekan, tetapi ternyata di sini informasi sedikit positif gitu ya, datang dari Google dan juga Federal Reserve. Oke, jadi sekarang katanya Google telah menginvestasikan sekitar 1.506 miliar US dollar di perusahaan blockchain. Wow, ini menarik banget nih. Google memiliki hubungan cinta benci dengan blockchain dan cryptocurrency sejak awal. Namun semua kebencian tampaknya telah memudar. Raksasa internet ini sebelumnya memiliki pandangan pesimis tentang pasar mata uang kripto karena menolak untuk mengizinkan pemasaran mata uang kripto di situs webnya.
Google di sisi lain mengungkapkan bahwa mereka sedang mengevaluasi kembali kebijakan tersebut pada bulan Juni tahun lalu. Nah, jadi di sini sebelumnya itu Google ya telah memiliki hubungan nih dengan dunia cryptocurrency atau aset-aset digital ya. Intinya di sini sebelumnya itu dari perusahaan Google sendiri dia memang benar-benar tidak suka ya, bahkan pesimis lah gitu terhadap industri cryptocurrency dan nampaknya sekarang ini kebencian tersebut ya mulai memudar gitu. Bahkan untuk raksasa internet ini sebelumnya juga dia telah memiliki pandangan pesimis tentang pasar mata uang kripto dan dia juga menolak untuk mengizinkan pemasaran mata uang kripto tersebut di situs webnya atau di Google sendiri gitu ya. Jadi memang benar-benar tidak diizinkan lah gitu, ditolak ya. Apaan sih gitu lo masuk-masuk ke perusahaan gua gitu ya, nggak boleh gitu. Tetapi ternyata sekarang ini mulai mengevaluasi, artinya kan mengevaluasi itu mulai introspeksi diri gitu ya, karena melihat dari perkembangan zaman gitu yang gua bahas kemarin mengenai perbankan JP Morgan ya, dia pun sudah mulai terjun ke industri cryptocurrency. Mungkin dari Google juga ya tidak mau ketinggalan gitu. Ketika memang dia tetap pada pendiriannya, dia tidak menerima gitu dengan perkembangan zaman. Sementara di sini orang-orang sudah mulai berlomba-lomba gitu ya untuk maju, untuk mulai masuk ke dunia blockchain ya. Tapi di sini Google sendiri diam di tempat gitu. Nah, makanya sekarang dia mungkin mulai mengevaluasi, mulai, mutar otak juga gitu, yang dia lihat adalah perkembangan teknologi. Sekarang ini memang sudah masuk ke dalam zamannya era digital gitu ya, sementara Google ini kan salah satu perusahaan raksasa teknologi, masa sih dia tidak masuk ke industri cryptocurrency gitu ya, di mana di dalamnya itu menggunakan teknologi juga gitu. Akhirnya sekarang mulai terjun ke industri cryptocurrency. Divisi bisnis Google Cloud juga mengumumkan pada awal tahun bahwa mereka sedang menyusun tim untuk membantu kliennya dengan persyaratan cryptocurrency mereka. Bisnis mengungkapkan bahwa mereka sedang menyelidiki kemungkinan menerima pembayaran cryptocurrency dari pelanggannya. Wow, ini makin mantap lagi ya. Jadi sekarang ini dari divisi bisnis Google Cloud dia mengumumkan ya. Jadi mereka juga sedang menyusun tim. Jadi kira-kira siapa saja nih gitu yang memang benar-benar sudah paham nih mengenai dunia cryptocurrency dan sekarang sedang dibentuk, kemungkinan di masa mendatang juga mereka itu akan menerima pembayaran cryptocurrency dari pelanggan. Wow, jadi memang benar-benar dia sekarang ini sudah mulai masuk ya, sudah mulai terjerumus gitu ke industri cryptocurrency dan ini menurut gua memang di masa depan ini kita semuanya akan dibuat sistem teknologi semuanya gitu ya, yang namanya era digital ya, di mana juga manusia sekarang ini sudah pengennya yang instan. Belanja pengen di rumah gitu, nggak perlu kemana-mana, sekarang udah ada all shop ya. Lalu kita juga pengen makan, malas kemana-mana, mager, tinggal buka GoFood atau dan lain-lain gitu. Jadi sekarang ini memang sudah super canggih, makanya mungkin dari Google juga sudah tidak mau ketinggalan zaman. Google beralih dari ketidakpercayaan menjadi lebih dari 1.506 miliar US dollar dalam investasi blockchain. Wow, jadi memang benar-benar yang awalnya tidak percaya, ternyata sekalinya dia masuk ini memasukkan uang dengan tidak tanggung gitu ya, sekitar 1.506 miliar US dollar. Ini bukan miliar rupiah gitu ya, tetapi miliar US dollar. 6 miliar US dollar aja nih ujungnya itu udah besar banget, apalagi 1.506 miliar US dollar. Wow, ini fantastis sekali ya, jumlah yang sangat besar. Dan di sini perusahaan induk Google yaitu Alphabet telah menginvestasikan lebih dari 1.506 miliar US dollar di ruang blockchain dari September 2021 hingga Juni 2022. Data tersebut sesuai dengan analisis dan laporan oleh Block Data. Sesuai informasi, Google memiliki investasi di Fireblocks, Dapper Labs, Voltage, dan Digital Currency Group. Namun juga tidak jelas apakah perusahaan telah menginvestasikan lebih banyak dana di perusahaan lain sejak Juni. Oke, jadi sesuai data yang telah, dilacak gitu atau yang telah diketahui oleh blok data tersebut ya, bahwasanya semenjak dari bulan September tahun 2021 sampai dengan bulan Juni 2022, kurang lebih Google ini telah memiliki investasi di beberapa perusahaan, di mana di antaranya di sini ada Fireblocks, Dever Labs, Voltage, dan Digital Currency Group. Namun sampai dengan saat ini masih belum jelas gitu ya. Yang ketahuan hanya sekitar 1.506 miliar ini di beberapa perusahaan saja gitu ya. Kurang lebih ada sekitar 4 perusahaan yang ada di sini. Namun kemungkinan juga ini bisa lebih besar gitu ya dari jumlah yang baru saja diketahui sekitar 1.506 miliar gitu. Karena data tersebut ini yang diketahui dari semenjak bulan September 2021 hingga Juni 2022. Sementara sekarang sudah bulan November gitu. Jadi bisa jadi juga ada kemungkinan perusahaan Google ini lebih besar gitu ya, menginvestasikan uangnya itu dari jumlah yang ketahuan gitu ya, sekitar 1.506 miliar. Karena di sini perusahaan juga tidak jelas apakah perusahaan telah menginvestasikan lebih banyak dana di perusahaan lain sejak Juni. Artinya dari Juni sampai dengan November ini belum ketahuan gitu. Apakah perusahaan Google ini menyiramkan lagi dananya ke beberapa perusahaan ya, perusahaan yang bergerak di bidang blockchain dan juga Web3 gitu. Namun sampai dengan saat ini memang masih belum diketahui ya.
Dan di sini juga Watcher Guru ya, ini di akun Twitternya, fun fact Google invested jadi sekitar 1056 miliar US dollar in blockchain companies between September 2021 hingga Juni 2022 ya. Jadi memang ini benar-benar sudah dipublish nih. Wow, ini menarik banget nih buat kita semua. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi berita hari ini dari dua sumber tersebut adalah informasi positif ya. Ini menurut gua saja gitu. Keduanya itu adalah informasi positif untuk kita semua para investor di dunia cryptocurrency. Kira-kira bagaimana Bang dengan perkembangan market gitu ya dengan adanya kedua informasi tersebut, dan itu kabar baik juga. Tapi di sini buat teman-teman juga tetap berhati-hati ya. Karena belum tentu juga ada kedua sumber informasi positif yang barusan kita bahas ya. Walaupun memang itu benar-benar good news, tidak menutup kemungkinan ya market juga tidak akan langsung pulih gitu. Bisa jadi juga di sini market akan tetap turun lagi gitu, karena di mana di sini tekanan untuk industri cryptocurrency ini masih kencang banget gitu ya. Jadi berita negatif dengan berita positif itu lebih kencang tekanannya berita negatif. Jadi intinya buat teman-teman semua tetap berhati-hati ya. Bukan berarti di sini gue memberikan informasi positif, kabar baik buat kalian semua serok di beberapa koin favorit kalian gitu. Enggak ya, tetapi itu balik lagi sama diri kalian masing-masing. Intinya gua hanya sekedar menyebarkan berita saja. Berita positif, berita negatif ya, bad news, good news tetap gua sampaikan buat teman-teman semua. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.